Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. A'udzu syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wanshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Wa'alaman ya. Wa'alaman malaka syai'an minal hayawani wal bahaimi ayyatangahadaha wa yatafaqqadaha wa yusina at-tatara ngalaiha an-nazara ya wa yuhsinun nazara alaiha. Yatawalla dzalika binafsihi aw yuwallihi man yasiku bihi min auladi wa khodamihi. Dan terhadap apa saja yang dimiliki seseorang, yaitu apa saja yang orang memilikinya, yaitu berupa hewan-hewan dan bahaim. Hayawan ini apa bedanya dengan bahaim? Kalau bahaim itu bangsa sapi, bangsa kambing, hayawan itu bangsa apa? Hasil buruan. Bangsa hayawan ini mungkin sing anu ya, sing liar ya. Termasuk burung barang ya. Ayam. Ya, burung kan wis sepakat rang iku ya. Wal bahaima, dan terhadap apa saja yang seseorang itu memilikinya, yaitu hewan dan bahaim dan hewan yang besar-besar, ayyatangahadaha, agar orang itu memeliharanya, maksudnya bersungguh-sungguh dalam memeliharanya, wa yatafaqqadaha, dan teliti terhadap pemeliharaannya, wa yusinu an-nadhara 'alaiha, dan membaguskan pandangan kepadanya, maksudnya ini memperhatikan dan ya melihat dengan sebaik-baiknya, memperhatikan dengan sebaik-baiknya, gemati ya. Ini dulur gunung cocok yang ndek kewan lah. Kene kewane mung mentok. Ya tawalla dzalika binafsihi aw yuwallihi man yasiku bihi min auladi khadami. Orang itu harus mengaturnya sedemikian rupa, oleh dirinya sendiri atau diserahkan kepada orang yang bisa dipercaya untuk mengurus hewan-hewan itu. Misalnya anaknya atau pelayannya. Kalau memelihara hewan, memelihara bahaim, itu harus benar-benar dipelihara dengan sebaik-baiknya, dibuat sebaik-baiknya, diperhatikan dengan sebaik-baiknya, digemati, penuh kasih sayang, di wedhus pagi hari cium pipi kanan pipi kiri.
Sore cium ikan. Ini perhatikan benar-benar dengan penuh kasih sayang gitu. Ora diuring-uring gitu. Perhatikan dengan baik, jangan marah-marah, jangan lupa memberi makan dan seterusnya. Termasuk memelihara sidat. Sidat ini beberapa kali mati sidat ini. Karena tidak diperhatikan mungkin udaranya kandungan udara dalam airnya itu dosa itu Mas Ejane ya. Bukan saya kena mancing sidat untuk dibelah wae ya. Wong kita sudah punya koleksi ya, cukup sudah punya 3 ya. 3 wae le ngopeni do iren tak gelem ngono teman iki. Aku mesake ta. Dibelah mah karuan. Fa innahu illam yaf'al dzalika waqa'a fil ismi wal haraji. Sebab kalau tidak melakukan hal itu maka orang tersebut jatuh ke dalam dosa dan haraj dan kesulitan, maksudnya ya dosa juga. Kalau memelihara hewan harus memperhatikan benar-benar dengan penuh kasih sayang. Kalau tidak bisa ya jangan memelihara. Mobil hadisi dan tersebut di dalam hadis. Inna mra'atan dakhalat an-nara fi hirratin rabatat lahia ngamatha walahia tarakatha takulu min hasyasil ardi. Bahwa di dalam sebuah hadis ada seorang perempuan itu masuk neraka karena sebab seekor kucing. Nah, dia mengikat kucing itu tidak memberi makan kepadanya. Dia juga tidak melepaskan kucing itu sehingga kucing itu bisa makan rumput-rumputan. Ada seorang perempuan masuk neraka. Ternyata sebabnya itu apa? Dia punya kucing. Kucing itu dia ikat. Tapi enggak dikasih makan. Dan dia juga tidak mau melepaskan kucing itu supaya si kucing itu bisa cari makan sendiri. Ya. Bangetan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya nek kewan ki udah gemati gak biasanya duwe sapi, kebo, kambing, ini biasanya udah gemati ya. Nek ayam semacam itu ya wong dibiarkan saja cari makan sendiri ya. Ini juga jangan sampai ganggu. Nek di sini memelihara ayam yang ganggu petani merusak tanaman. Tawa memelihara angsa banyak itu. Angsa dilepaskan. Nah, itu ganggu orang itu dosa. Memelihara anjing dilepaskan berkeliaran mengganggu orang itu. Dosa. Memelihara anjing tidak apa-apa. Tapi jangan dilepaskan. Kecuali kalau pas jalan-jalan, lari-lari pagi ngajak anjingnya, kan banyak lah sekarang kayak itu. Ya, di foto ra jelas sing asu sing endi. Enggak apa-apa itu. Imam Hanafi juga memelihara anjing tuh. Apa? Yang penting jangan masuk di dalam rumah. Dan dipelihara dan baik, jangan dilepaskan. Mungkin untuk berburu kan fungsi anjing kan banyak. Untuk berburu, untuk menjaga tanaman, jaga rumah, untuk hobi ya iso wae. Wong kafir kan malah untuk suami. Ana lho wong wedok menikah dengan seekor anjing, ana. Bener-bener ada itu. Mungkin wong wedok iki ya keturunan anjing nanti. Ya Bali asal mungkin. Meskipun ada juga satu wakilah pendapat anjing itu yang najis itu air liur. Kan yang
semua ulama kan sepakat anjing itu air liurnya dan keringatnya serta kotorannya serta kencingnya itu najis mughaladzah. Air matanya berarti termasuk itu. Atau kalau bulunya basah kita pegang itu najis mughaladzah. Tapi kalau bulunya kita pegang dalam keadaan kering ya tidak najis. Kita pegang itu basah bulunya mungkin karena keringetan. Anjing itu kan bisa berkeringat atau karena hujan, nah itu najis mughaladzah. Itu jumhur ulama mengatakan seperti itu. Wakilah memang ada. Wakilah itu satu pendapat yang kecil bahwa ya kayak anjing yang najis mughaladzah itu air liurnya atau keringatnya atau kotorannya atau kencingnya itu yang anjing gila. Kalau enggak gila ya cuma najis biasa. Ada juga yang begitu. Nah itu wakilah kecil sekali pendapat. Meskipun kita perlu menyampaikan itu agar udah jangan kaget loh, itu orang ngaku beragama Islam di mana-mana gendong anjing, menciumi anjing dan diciumi anjing, tidur bersama anjing, padahal ya dia sholat, mungkin dia memakai wakilah itu, memakai pendapat itu. Tapi itu kan pendapat yang lemah, itu nggak boleh kita sebenarnya kalau kita mengambil pendapat itu jangan, tidak boleh yang lemah. Nah, kalau yang lemah itu berbahaya nanti. Kurang hati-hati namanya. Tapi kalau kita melihat orang seperti itu ya kita maklum. Dan juga sebaiknya anjing itu kan tidak di dalam rumah. Karena kalau di dalam rumah itu malaikat tidak berkenan masuk. Malaikat rahmat tidak berkenan masuk ke dalam rumah. Tuh. Ya di kandangnya di luar rumah atau tiga ekor rumahnya sendiri. Ada ono sing ngasuh bae. Roni. Ron. Hah? Pelihara anjing enggak? Enggak. Iya. Oh, Bapak ternak. Ya, jadi gitu aturannya itu. Petani-petani kan biasanya melihara anjing untuk menjaga ternaknya, menjaga tanamannya, ya termasuk tanaman ya, untuk berburu, tidak apa-apa. Polisi untuk mengejar temannya maling. Nah, polisi kan temannya kan maling. Kenapa? Maksudnya teman itu mitranya. Kalau nggak ada maling kan nggak ada polisi. Coba di dunia itu tidak ada satu orang pun yang maling. Dan polisi nggak kerja. Maka polisi itu selalu mendoakan para maling harusnya. Terima kasih telah memberi pekerjaan. Padahal karo dokter itu terima kasih pada orang sakit. Ini guyon loh, ora tenan lho, sing polisi aja nesu. Nesu ya ora apa njurar ngopo, toh. Nesu oleh anggere wajar. Jadi itu melihara anjing itu ilmunya seperti itu. Wa amal ihsanu. Nah, itu Imam Hanafi itu kan juga wali, toh, waliullah, toh, ya, melihara anjing. Ashabul Kahfi juga melihara anjing. Tapi kalau tidak pengen repot, ribet, jangan pelihara. Lebih baik jangan pelihara. Apa mana tidak ada kepentingan berburu, tidak ada kepentingan menjaga ternak, tidak ada kepentingan apapun, kok memelihara hanya hobi, itu ya namanya legan golek momongan. Cara Jawa, cari repot itu. Tapi kalau memang keharusan, nah, karena hobinya berburu dan memang berburu itu kan membutuhkan anjing untuk berburu, toh. Nah, ya harus pelihara nggak apa-apa. Tapi memang nggak punya teman, toh, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya kakak, nggak punya adik, nggak punya orang tua, nggak punya teman. Ya, setuku asu mau konco, dep-dep gue salat jamangah. Ya sih raisa nek gue salat jamang, lari-lari. Jalan-jalan pagi. Atau orang buta untuk nonton bisa tak anjing itu untuk nonton untuk nonton orang buta kan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Atau karena tidak punya WC, daripada membersihkan kotoran, nah, pelihara anjing.
Anjing kan suka membersihkan kotoran itu. Kata Pak Wan, aku ya orang tahu. Anjing itu bisa menggantikan kedudukan WC. Karena anjing-anjing yang yang kampung itu anjing-anjing yang kaya herder apa ya radoyan mungkin ada. Ratok pakane mung kowe nelak-nelek ngono ya kowe dikletak bokongmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal ihsanu ilal jirani. Adapun berbuat baik kepada tetangga, faqad amarallahu bihi fi qoulihi ta'ala. Benar-benar Allah Ta'ala memerintahkan di dalam firman-Nya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junub. Kalian sembahlah Allah dan jangan kalian sekutukan Allah dengan apapun juga. Dan kepada kedua orang tua berbuatlah baik. Dan juga berbuatlah baik kepada sanak kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan tetangga-tetangga yang dekat, dan juga tetangga yang jauh. Berbuat baik, jangan berbuat jahat. Waqad azzama Rasulullah SAW haqqal jari wa hasa 'alal ihsani ilahi wa balagha fin nahyi an idaihi. Dan benar-benar Rasulullah SAW mengagungkan hak-haknya tetangga dan menganjurkan agar orang berbuat baik kepada tetangga. Dan Rasulullah benar-benar melarang dari menyakiti tetangga dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.